Kasus perundungan di SMA Binus School Serpong naik dari penyelidikan ke penyidikan. Wacana mengusung hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus menguat. Harga beras mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Gede Satria. Dan saya Bibi Kristami tentunya kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang hari ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Ini sudah mau menuju akhir pekan ya. Betul, Bibi. Dan kalau ada rencana berpergian, utamakan keselamatan dan patuhi tata tertib lalu lintas. Termasuk cuaca juga jadi pertimbangan karena beberapa hari ini mungkin sebagian tempat itu wilayah, masih ya, belum hujan ya, tapi harus tetap diwaspadai karena ini masih masuk di musim hujan ya, Bibi. Betul sekali. Dan konsumsi makanan sehat juga ya supaya tidak terjangkit penyakit karena cuaca yang tidak menentu. Betul. Baik pemirsa, selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Kami awali iNews Siang hari ini dari informasi seputar seorang pelajar yang menjadi korban penjamretan ponsel di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara saat menunggu ojek online. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Dalam rekaman kamera pengawas, komplotan pelaku jamret melancarkan aksinya di Jalan HBR Motik, Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku beraksi saat melihat korban yang tengah fokus bermain ponsel. Korban yang terkejut langsung meneriaki pelaku hingga mengejarnya, namun pelaku berhasil melarikan diri. Menurut warga, korban merupakan seorang pelajar yang tengah menunggu ojek online. Saya lewat di jalan ini emang biasa saya lewat kalau pagi mau berangkat kerja kan. Nah tiba-tiba ada anak sekolah lari gitu, katanya HP saya bang, HP saya kayak gitu. Cuman ada 2 orang pelaku yang naik motor, tapi nggak terlalu jelas, saya nggak terlalu jelas lihat motornya apa, plat nomornya berapa, saya nggak terlalu lihat jelas. Yang penting mereka udah kabur, terus anak itu ngejar-ngejar dari belakang. Datang dari arah Sunter, jadi dia dari Sunter mau ke arah Kemayoran. Saat ini korban telah melaporkan kasus penjamretan ini ke aparat Polsek Tanjung Priok. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan. Seorang wanita menjadi korban pemukulan oleh teman pria hingga tersungkur di jalan. Peristiwa itu terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Dalam video rekaman kamera pemantau berdurasi 53 detik, terlihat seorang pria berjaket hitam yang melayangkan pukulan tepat di wajah seorang wanita hingga tersungkur. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di Gang Swadaya di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi, Tengah, Kota Cimahi, dan viral di media sosial. Dari keterangan warga, pelaku diketahui merupakan kekasih korban yang berinisial RY. Belum diketahui motif pelaku melakukan pemukulan, namun peristiwa pemukulan telah dilaporkan korban ke Polres Cimahi. Polres Cimahi menanggapi berkaitan dengan adanya video viral penganiayaan yang terjadi di pojok. Di pojok itu memang dari Polres Cimahi, khususnya Polsek Cimahi telah menerima laporan polisinya. Nah, sesuai perintah Bapak Kapolres untuk Polres Cimahi dan Polsek Cimahi untuk segera membentuk tim untuk mengungkap pelaku dan menangkap serta menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk selanjutnya memang dari saksi-saksi pun sudah diperiksa. Usai menerima laporan, pihak kepolisian dari Polres Cimahi pun kini sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kasus perundungan di SMA Binus School Serpong memasuki babak baru. Polisi menaikkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Pihak sekolah juga telah mengeluarkan dari sekolah siswa senior yang terbukti melakukan kekerasan. KPAI mendatangi warung lokasi perundungan siswa SMA Binus School Tangerang Selatan, Banten.
Kunjungan ini guna mencari informasi lanjutan terhadap kasus perundungan. Komisioner KPAI melakukan penelusuran, ternyata lokasi warung tempat perundungan tidak jauh dengan SMA Binus School. Para pelaku tidak mendapatkan pendampingan dari KPAI karena pihak keluarga sudah menunjuk kuasa hukumnya. Kalau pendampingan bukan dari KPAI, sudah ada sendiri ya, terutama dari keluarga anak dan juga lawyer, dan memang harus didampingi karena tidak boleh sendiri. Itu sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Saat ini Polres Tangerang Selatan telah menaikkan status para pelaku dari sebelumnya penyelidikan ke tahap penyidikan. Pihak kepolisian akan memanggil orang tua dan siswa dari diduga pelaku perundungan yang berujung dengan kekerasan. Hingga saat ini pihak kepolisian terus melakukan komunikasi secara intensif pada pihak sekolah. Di sisi lain, Binus School Serpong telah memberikan sanksi terhadap siswa yang terlibat. 3 orang telah dikeluarkan dari sekolah dan yang melihat namun tidak ada upaya membantu di sanksi disiplin keras. Tim Liputan iNews melaporkan. Angin puting beliung menerjang kawasan Bandung Timur, Jawa Barat pada Rabu sore. Akibat kejadian tersebut, sejumlah pohon tumbang dan bangunan rusak parah. Angin puting beliung di Kahatek. Angin puting beliung menerjang wilayah kawasan Timur Bandung dan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, tepatnya di kawasan industri Ranca Ekek pada Rabu sore. Angin puting beliung yang disertai hujan deras pada sore tadi menumbangkan sejumlah pohon. Sejumlah kendaraan tertimpa pohon, badan jalan pun tertutup pohon tumbang sehingga lalu lintas terhambat. Selain itu, rumah warga juga hancur akibat puting beliung ini. Pasca angin kencang dan hujan reda, sejumlah material dari bangunan rumah maupun pertokoan berserakan. Petugas langsung membersihkan dahan pohon yang patah dan berserakan di jalan nasional. Sementara sejumlah warga pemilik lapak di sepanjang jalan juga membersihkan puing bangunan. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah. Perhatikan kami ini gitu, mohon perhatikan. Pas hujan tena jam 4. Hujan juga nggak begitu jam gede. 4 tadi, jam Bu. 4, hujan angin. Hujannya gede nggak, Bu? Hujannya gede. Hujannya gede. Angin sama angin. Itu angin dari barat ke Tuh sebelah sana, apa? dari utara. Ya. Dari utara itu Angin. yang keangkat angin apa aja, Bu? Itu atap pabrik. Atap-atap pabrik ya? Atap pabrik. Ini, warung-warung tuh yang di sana, warung-warung pohon pada tumbang. Namun demikian, hingga saat ini belum ada laporan korban atau jumlah bangunan yang terdampak musibah ini. Dari Kabupaten Bandung, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Iya, lalu bagaimana kondisi terkini pasca angin puting beliung yang sempat viral? Ya. Ini menjadi salah satu yang terbesar mungkin di kawasan Bandung. Ya, Kita betul. akan terhubung dengan Kapolres Bandung, Kombes Kusworo di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat siang, Pak Kusworo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gede. Ya, Pak Kusworo, bagaimana kondisi terkini pasca terjadi puting beliung yang cukup luar biasa dan sempat terekam menjadi viral ini, Pak Kusworo? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin pada tanggal 21 Februari 2024, tepatnya pukul 15.30, di mana kita mengetahui bahwa ada terjadi puting beliung di Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Ranca Ekek, dan juga Cicalengka. Dan sampai dengan saat ini, alhamdulillah untuk arus lalu lintas sudah berjalan baik. Masyarakat juga sudah mulai bersama-sama dengan petugas dari kemarin. Dan saat ini sudah mulai kita datakan dengan pemerintah daerah, yaitu BPBD, Polresta Bandung, dan Kodim 0624 Kabupaten Bandung. Kita mendatakan terdapat 223 rumah yang kategori rusak berat, 123. kemudian 208 rumah sedang rusak sedang, kemudian 66 yang rusak ringan. Kategori rusak berat ini di mana rumahnya rubuh dan warganya atau penghuni rumahnya diharapkan untuk dievakuasi. Sedangkan untuk rusak sedang sebanyak 208 ini yang atapnya bergeser atau ada bocor-bocor di rumahnya, sedangkan yang rusak sedang ini masih bisa ditangani dan penghuni rumahnya bisa tetap berada dalam rumah.
Sedangkan untuk kakak terdampak itu sebanyak 422 kakak terdampak dan 1.308 jiwa yang terdampak. Saat ini 150 personil gabungan TNI Polri dan BPBD, 60 personil dari Polresta Bandung, 60 personil dari Kodim 0624, dan 30 personil dari BPBD dan masih terus akan datang. Kami sudah mendirikan tenda dari BPBD untuk personil pengamanan kami melakukan pembersihan jalan, kemudian memberikan bantuan kepada warga sehingga masyarakat bisa kembali pulih setelah bencana puting beliung ini. Pak Kusworo, lalu untuk kondisi para keluarga yang terdampak, tadi sekitar ada 422 kakak yang terdampak, sudah dievakuasi semuanya, dan kira-kira apa yang dibutuhkan oleh para korban puting beliung ini di tempat posko evakuasi, Pak? Iya, berkaitan dengan apa kebutuhannya, ini masih terus kita datakan dan kita berkomunikasi dengan warga. Sementara warga juga masih membersihkan barang-barang milik pribadinya di rumah masing-masing. Yang kami utamakan adalah jangan sampai ada korban susulan, ya, terdiri dari bahan-bahan material yang sekiranya masih belum aman kepada warga masyarakat. Lalu untuk lalu lintas di sekitaran wilayah Ranca Ekek ini bagaimana, Pak? Apakah ada penutupan begitu dan sampai kapan kira-kira? Lalu lintas lancar. Kemarin kejadian 15.30 dan alhamdulillah dalam kurun waktu 1 jam kami kerjasama bersama-sama BPBD, TNI Polri langsung melakukan pemindahan pohon-pohon yang tumbang, dan saat ini sudah dalam tahap pemotongan ranting-ranting sehingga diharapkan jalanan kembali bersih. Kemarin hanya dalam kurun waktu 1 jam itu lalu lintas berjalan dengan baik, memang hanya menggunakan 1 lajur namun tidak ada kemacetan yang berarti. Menggunakan 1 lajur ya berarti ya untuk saat ini sementara. Baik. Terima kasih. Satu lajur itu kemarin pada saat 1 jam pertama. Setelah lewat 1 jam pertama, itu jalur sudah normal. Berkat kerjasama bersama-sama, kita memindahkan, melakukan pemotongan terhadap pohon-pohon yang tumbang. Ya, baik, terima kasih Kombes Kusworo atas informasi Anda. Semoga penanganan pasca kejadian angin puting beliung ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan warga yang terdampak dapat beraktivitas dengan baik seperti sebelumnya. Dan jangan ya. sampai ada angin puting beliung susulan begitu, kita doakan bersama. Baik, terima kasih Bapak, salam sehat. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Wacana mengusung hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus menguat. Ya, informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di News Siang bersama saya Baby Kristami dan rekan saya Gede Satria. Kita ke informasi sidang pra-peradilan Aiman Wicaksono kembali akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Agenda sidang akan mendengarkan duplik atau jawaban atas pemohon dari penyidik Polda Metro Jaya. Jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono kembali mengikuti persidangan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang akan mendengarkan duplik atau jawaban termohon dari penyidik Polda Metro Jaya. Dalam sidang kali ini tim kuasa hukum maksud kami dari Aiman Wicaksono yang juga seorang jurnalis senior akan melakukan pembuktian dengan menyiapkan 2 saksi ahli dan dokumen penting lainnya. Aiman sebelumnya dilaporkan terkait pernyataan dugaan ketidaknetralan aparat polisi di pemilu 2024. Untuk mengetahui informasi terkini terkait jalannya sidang pra-peradilan yang dijalani oleh Aiman Wicaksono, jurnalis senior, kita akan bergabung dengan Esra Ambarita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Esra, bagaimana jalannya proses sidang duplik hari ini?
Ya, selamat siang pemirsa, bahwa persidangan pra-peradilan untuk Aiman Wicaksono sudah berlangsung tadi pukul 10 pagi, yang mana hakim tunggal maupun dari pihak Aiman Wicaksono, pihak pemohon maupun termohon sudah hadir di ruang sidang 6 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi sudah diawali dengan agenda pembacaan duplik dari pihak termohon, yakni dalam hal ini adalah penyidik Polda Metro Jaya yang menolak semua permohonan dari Aiman Wicaksono, baik dari pengembalian barang bukti berupa ponsel maupun email pribadi dari Aiman Wicaksono. Kemudian dari agenda selanjutnya adalah kita akan sama-sama mendengarkan keterangan ahli ataupun yang akan dihadirkan dari pihak Aiman Wicaksono. Melalui kuasa hukumnya sempat membeberkan ada 2 saksi ahli, yakni dari bidang hukum kemudian dari bidang pers yang sudah mumpuni di bidang ahlinya. Kendati demikian, dari pihak kuasa hukum Aiman Wicaksono maksud kami enggan membeberkan nama keduanya, hanya dipastikan mereka akan bersaksi di pra-peradilan kali ini untuk menjelaskan bagaimana kronologi dari kasus yang ataupun dugaan kasus yang ada pada Aiman Wicaksono. Karena sebelumnya dari pihak kuasa hukum juga sudah menyampaikan sejumlah permohonannya, yakni terkait dengan pengembalian barang bukti yang sudah disita selama penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Pemirsa, untuk diketahui bahwa kasus ini bermula dari ketika Aiman Wicaksono menyampaikan adanya ketidaknetralan dari pihak polisi selama pemilu 2024 dan diminta masyarakat untuk mengawal kasus ini sehingga menciptakan pemilu damai. Namun pada kenyataannya ini berujung pada laporan dari masyarakat ada dugaan hoaks sehingga harus ditindaklanjuti. Tentu Aiman berharap bahwa adanya proses hukum ini diharapkan membuktikan adanya asas demokrasi. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Esra Ambarita melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Wacana mengusung hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 terus menguat. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan Pilpres. Usulan tersebut didukung penuh oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Fraksi PDIP DPR juga telah menegaskan solid melayangkan hak angket DPR guna menelisik kejanggalan dalam proses Pilpres 2024. Anggota DPR fraksi PD Perjuangan yang juga Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN, Adian Napitupulu, menyatakan partai-partai pengusung pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud solid mengusung hak angket. Selain itu, Adian juga menegaskan hak angket digulirkan bukan mencari kalah menang, tetapi mencari kebenaran. Sudah sepakat untuk mengajukan hak angket beserta dengan partai-partai pendukungnya. Ya kita lihat saja di parlemen proses politiknya. Soal hak angket itu Bang, kalau dari fraksi PDI sendiri gimana sih? Menurut saya ketika Ketua Umum perintahkan kita pasti solid. Partai-partai koalisi Pak Ganjar juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan kok. Begitu juga partai-partai koalisi Pak Anies juga pasti solid karena sudah ada pembicaraan. Kita tidak sedang mencari kalah menang saja, tapi kita sedang mencari kebenaran itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan Koalisi Perubahan mendukung usul Capres Ganjar Pranowo agar DPR menggunakan hak angket mengusut kecurangan Pilpres. Anies yakin proses hak angket bisa berjalan karena dikawal fraksi PDI Perjuangan yang merupakan fraksi terbesar di DPR. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo menyatakan hak angket merupakan hak demokrasi. Ya, itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan.
Seperti diketahui, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Diketahui partai yang lantang menolak terkait hal ini yaitu Partai Golkar dan Gerindra. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY baru saja dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN, menggantikan Hadi Cahyanto. Setibanya di Kementerian ATR BPN, AHY didampingi istrinya Anissa Pohan. Sementara Hadi Cahyanto yang sudah menjabat sebagai Menko Polhukam juga hadir terlebih dahulu di mana keduanya melakukan serah terima jabatan. Untuk meneruskan tongkat estafet dari Hadi, AHY juga mengaku sudah memasang target untuk beberapa program, di antaranya percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap sebanyak 120 juta bidang tanah. AHY juga menargetkan rampungnya sertifikasi tanah secara elektronik dalam 8 bulan ke depan untuk kepentingan iklim investasi di Indonesia. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan amanah kepada kami untuk masuk ke pemerintahan sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Cahyanto yang juga luar biasa selama ini telah memimpin ATR BPN dengan luar biasa, dan saya sekaligus mengucapkan selamat, semoga Bapak sukses dalam tugas yang baru sebagai Menko Polhukam. Amin. AHY berharap selama 8 bulan ke depan dirinya dapat melanjutkan apa yang telah dirintis Kementerian ATR BPN dan bisa menjalankannya dengan baik. Sementara itu, Hadi Cahyanto melakukan serah terima jabatan dengan Tito Karnavian selaku pelaksana tugas Menko Polhukam. Serah terima jabatan berlangsung di Gedung Utama Menko Polhukam Jakarta. Menurut Hadi Cahyanto selaku Menko Polhukam yang baru, fokus pertama akan tetap menjaga situasi kondusif. Mulai dari pengumuman sampai penyalonan presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Hadi Cahyanto selaku Menko Polhukam yang baru, fokus pertama akan tetap menjaga situasi kondusif mulai dari pengumuman sampai pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Oleh sebab itu, saya harus menjaga situasi ini. Situasi yang sangat kondusif ini dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip adalah menjaga persatuan dan kesatuan antar anak bangsa. Agar proses pembangunan yang sedang berjalan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan sedikit pun. Rencananya Hadi Cahyanto juga akan bertemu dengan Mahfud MD selaku mantan Menko Polhukam dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan. LPG 3 kg mulai sulit diperoleh. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, dalam 2 pekan terakhir, ketersediaan gas LPG bersubsidi 3 kg di wilayah Denpasar, Bali langka. Warga pun menyerbu pangkalan gas dan dalam hitungan menit, 200 tabung gas 3 kg ludes terjual. Sejak pagi warga rela antre di pangkalan LPG di Jalan Gunung Merapi, Pemecutan, Denpasar. Hanya dalam hitungan menit 200 tabung gas 3 kg pun ludes diserbu warga. Fenomena ini terjadi karena kelangkaan gas LPG bersubsidi sejak 2 pekan terakhir.
Warga mengaku kesulitan mendapatkan gas 3 kg yang biasanya tersedia di warung-warung kelontong. Gas 3 kilo ini harusnya diperbanyak lagi dari sistem pendistribusiannya secara menyeluruh ya, khususnya gitu. Jadi jangan seperti kayak zaman waktu dahulu yang minyak tanah, kelangkaan segala macam kan, seperti kita kembali lagi ke zaman dulu gitu. Gas ini, kalau saya tetap dapat 200 setiap hari. Sedangkan yang orang yang belanja banyak ke sini, kasih 1, 2, udah ada habis. Itu berapa kuota ibu tiap hari dapat? 200 saja. Di pangkalan LPG ini gas 3 kg dijual seharga Rp18.000 per tabung. Untuk mendapatkannya, warga wajib menyetor fotokopi KTP dan pembelian dibatasi maksimal 2 tabung per orang. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, harga beras dan sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Jepara, Jawa Tengah dan Jawa Timur melambung tinggi. Ya, diduga kenaikan harga akibat gagal panen akibat cuaca buruk. Harga beras di pasar tradisional Jepara, Jawa Tengah kian melambung tinggi. Beras kualitas premium tembus di angka Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogramnya. Sedangkan harga beras kualitas medium dijual Rp15.000 hingga Rp16.000. Lonjakan harga beras terjadi sejak jelang pemilu lalu. Mahal, medium 16.000, kalau premium. Kenaikan harga beras juga diikuti kenaikan harga cabai. Harga cabai merah besar dari harga Rp60.000 per kilogramnya menjadi Rp85.000 per kilogram. Harga cabai pedas atau cabai setan dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp75.000 per kilogramnya. Telurnya melambung tinggi mendekati bulan puasa sama puasa ini Rp30.000 telur. Ya belinya ya dikurangin, jadi sedikit-sedikit gitu, bukan uang. Kenaikan harga beras juga terjadi di berbagai pasar tradisional di Kabupaten Jombang. Salah satunya di Pasar Pon Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beras medium harganya naik dari Rp13.000 menjadi Rp15.500 per kilogram. Beras premium juga naik dari Rp14.000 menjadi Rp16.500 per kilogramnya. Akibatnya, sebagian pedagang terpaksa tidak mau menjual beras lagi karena harganya terlalu tinggi. Selain itu, sudah 3 pekan, pedagang tidak mendapatkan pasokan beras murah dari Bulog. Selama 3 minggu ini kita tidak disediakan SPHP. 16,5 kayak itu yang beramu, kalau Serang sekitaran 15 lah. Harapan saya orang-orang yang itu beras bisa menurunkan lagi beras. Pedagang menduga kenaikan harga bahan pokok terjadi akibat banyaknya petani yang gagal panen akibat cuaca buruk yang terjadi dalam 2 bulan terakhir. Dari Jepara, Jawa Tengah, Jombang, Jawa Timur, Alif Sutarto, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, mie ayam dibantul dengan porsi jumbo dan topping ayam yang melimpah hanya dibanderol Rp8.000 saja. Iya, informasi paling penting ini jelang makan siang ya. Kami akan kembali usai jeda berikut ini pemirsa.